Kami sekarang akan menjelaskan 253 triliun yang data korporasi besar yang menyangkut tupoksinya Kemenq. 253 triliun adalah data 2009 hingga 2023. Terdiri dari 65 surat. Menurut surat PPATK tidak terdapat transaksi yang terkait pegawai Kementerian Keuangan, tapi ini menyangkut tugas Kemenq dari sisi perpajakan, baik pajak dan bea cukai. Jadi 253 triliun tidak menyangkut pegawai Kemenq, tapi tugas Kemenq untuk menginvestigasi apakah ada TPPU atau TPA, tindak pidana asal. Hasil pengembangan dari audit investigasi dan data lain di luar data yang diberikan oleh PPATK, kami bahkan menemukan pelanggaran disiplin dari aparat kami dan telah memberikan sanksi hukuman. Jadi walaupun surat di PPATK tidak menyebutkan ada terkait Kemenq, kami melalui tindak lanjut terhadap informasi PPATK telah mampu mengidentifikasi 6 orang pegawai kita hukum diberhentikan, 5 pembebasan jabatan, 1 penurunan pangkat, 12 diturunkan teguran dan penundaan kenaikan pangkat. Dari 65 surat ada 1 surat yang menonjol yang berisi transaksi 189 triliun. Ini menyangkut tugas bea cukai dan pajak. Surat ini nomornya SR 205. Karena ini sudah menyangkut perhatian publik. Kami sampaikan SR 205 ini yang itu 189 triliun. Bea dan cukai melalui pengawasan lapangan dan analisa intelijen terhadap ekspor emas pada tanggal 21 Januari 2016, Bea dan Cukai Soekarno-Hatta melakukan penangkapan dan penindakan atas ekspor emas yang dilakukan melalui kargo Bandara Soekarno-Hatta oleh PTX. Dengan penangkapan dan penindakan ini dilanjutkan proses penyidikan dan bahkan sudah dilakukan sampai proses pengadilan. Mulai dari pengadilan negeri tahun 2017, ini kejadian 2016, pengadilan negeri 2017, dan sampai dengan keputusan Mahkamah Agung. Hasilnya, untuk putusan akhir terhadap pelaku perorangan, jadi ini PTX dengan 2 orang, pelaku orang, putusan akhir terhadap perseorangan, melepaskan dari segala tuntutan hukum. Untuk putusan akhir terhadap pelaku korporasi, dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebesar 500 juta rupiah. Ini PK. Jadi Mahkamah Agung kami masih menang, PK tadi 2 orang lepas, tapi untuk perusahaannya dia tidak melakukan PK dan berarti Mahkamah Agung sesuai dengan kasasi yang bersangkutan yaitu perusahaannya dinyatakan bersalah, dijatuhi pidana 500 juta. Sesudah proses penangkapan dan peradilan tersebut, Direktorat Jenderal Bea Cukai bersama PPATK kemudian melakukan pendalaman dan membangun case-nya lagi atas perusahaan-perusahaan terkait yang berafiliasi. Dan Bea Cukai melakukan